ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu. Kita bisa duduk di majelis yang mulia, di tempat yang paling baik di muka bumi, rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini membawa keberkahan kepada diri dan keluarga serta orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Kemudian kita memperbanyak ucapan salat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita, yang mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dalam setiap lini kehidupan kita, qaulan wa fi'lan, perkataan dan perbuatan. Kita mencontohnya alaihi salatu wassalam, dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat, yang mana tidak berguna harta dan kekayaan kita, yang tidak bisa lagi kita banggakan anak dan keturunan kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, penuh dengan tauhid, jauh dari kesyirikan, penuh dengan keimanan dan amal saleh yang benar-benar telah dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidzah dan para ulama, ada guru kita Dr. Ilmi Basri dan yang lainnya, Syekhna, dan seluruh kaum muslim dan muslimat yang hadir pagi ini. Kembali kita berbincang-bincang tentang potret keluarga para sahabat yang dijamin masuk surga. Pagi ini kita akan berbicara tentang sahabat Nabi yang disebut dengan Dzun-Nurain, yaitu pemilik dua cahaya. Pemilik dua cahaya. Dia adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala an. Sahabat Nabi Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala an. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa 4 sahabat yang disebut dengan Khulafa ar-Rasyidin, 2 pertamanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, adalah mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu al-Faruq. Al-Faruq hadhil ummah, digelar dengan Al-Faruq karena syakhsianya yang sangat kokoh di dalam membawa sebuah kebenaran, menolak kebatilan. Dia juga merupakan mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah sahabat
yang digelar dengan Dzunnurain, Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, yang itu merupakan adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, insyaallah akan kita pelajari, juga merupakan menantu dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi lingkaran kebaikan itu jelas. Siapa mertua dan siapa menantunya jelas. Dan inilah yang harus kita usaha untuk mencontoh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kebiasaan para as-salaf juga demikian. Kalau sudah kenal orang baik, orang saleh, keluarganya, kemudian nasabnya kita tahu, maka insya Allah itu adalah salah satu nilai poin yang mesti menjadi pilihan kita, yang menjadi pilihan kita. Karena Nabi SAW juga mengatakan demikian. Untuk perempuan, Nabi mengatakan tunkahul mar'atu li'arba', dinikahi wanita itu karena 4 hal: li jamaliha, wali maliha, wali hasab, wali nasabiha, wali diniha. Fasfar bidzatid din taribat yadak. Ketika kita memilih karena agama menikahi dia, Allah akan berikan kepada kita keberuntungan, banyak keberkahan dalam rumah tangga kita. Kita para aulia, para wali, maksudnya wali dari anak-anak kita, kita sebagai orang tua, Nabi telah menyebutkan juga dalam hadisnya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Ini yang punya banyak anak perempuan nih. Ini Abang Ali ini banyak anak perempuannya. Masya Allah, tabarakallah. Ini Abul Banat, ya. Maka dia berpesan, Nabi kita alaihi salatu wassalam berpesan kepada kita, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepada kalian masuk kepada wali kita, orang tua, orang-orang yang disifati dengan 2 hal. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah akhlak. Karena kedua ini akan menentukan keberlangsungan rumah tangga. Maka kata Nabi, apa fazawijuhu, nikahkan anak kalian dengannya. Jadi yang mesti menjadi acuan ada apa? Agama. Yang kedua adalah akhlak. Ada sebuah kisah di zaman Al-Hasan Al-Basri, ada seorang bapak-bapak datang kepadanya, ya Abul Hasan. Dia bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, saya punya anak perempuan. Ini perempuan cuman, kalau Bang Alin 8 dia. InsyaAllah datang lagi. Kata beliau, saya punya anak perempuan 4 orang, ke siapa saya nikahkan anak saya? Kata Hasan Al-Basri, nikahkan anak engkau kepada laki-laki yang berakhlak di samping agama. Kenapa harus saya nikahkan kepada laki-laki yang memiliki akhlak? Kata beliau, kalau nanti anak perempuanmu dicintai oleh dia, maka dia akan muliakan anakmu. Tapi manakala anak perempuanmu tidak disukai oleh dia, maka dia tidak akan sakiti fisik anakmu. Jadi begitu, kita harus mencari laki-laki yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan. Allah berikan kepada kita ya menantu-menantu yang saleh dan saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, dan masing-masing mereka ingin mencoba untuk lebih dekat, bukan hanya sekedar kedekatan secara iman, bukan hanya sekedar kedekatan secara ukhuwah al-islamiyah, tapi mereka menginginkan dekat, ada hubungan secara kekeluargaan. Kita lihat nanti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bagaimana Rasulullah mengatakan kepada beliau ketika meninggal Ruqayyah, kemudian dinikahkan anaknya Ummu Kulsum, dan ketika meninggal Ummu Kulsum pun Nabi mengatakan, andaikan saya punya anak perempuan yang lain, saya akan nikahkan kepadamu wahai Utsman.
Apa sebab? Kita akan lihat nanti. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, kalau kita sudah lihat di sini misalnya sama-sama ngaji, duduk dalam majelis ilmu, orang tu saleh, insyaallah nahsibuhu wala nuzakki 'ala Allah ahada. Secara zahir kita lihat ibadahnya benar, akidahnya benar, semangat beragamanya tinggi. Dia punya anak laki-laki dan kita punya anak perempuan yang barangkali ini lebih utama untuk kita bicarakan. Atau ada anak muda yang selalu ke masjid, multazim dengan sunnah Nabi, semangat menuntut ilmunya tinggi, akhlaknya apalagi. Kenapa tidak untuk kita dekati untuk menjadi menantu? Kan begitu. Jadi kalau kita sering ngaji, duduk di samping kiri kanan kita ada laki-laki yang saleh, ya sudah salamin cepat. Ya, salamin cepat. Suruh datang ke rumah, silaturahim. Ini konsep dalam agama kita. Mari kita lihat siapa Utsman. Utsman radhiyallahu taala anhu huwa Utsman ibn Affan ibn As ibn Umayyah ibn Abd Syams ibn Abd Manaf ibn Qusay Al-Qurashi Al-Umawi. Al-Qurashi Al-Umawi. Nah, julukannya atau kunyahnya disebut dengan Abu Abdillah dan Abu Amr. Abu Abdillah dan Abu Amr. Dua julukan yang sangat masyhur yang disampaikan kepada atau yang dikenal sebutan kunyah untuk Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian masuk Islamnya Utsman itu jelas sejarah mengatakan bahwa dia termasuk orang yang diajak oleh siapa? Yang didakwakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, generasi sahabat terkemuka, sahabat yang tidak hanya sekedar kokoh dalam iman, tapi sahabat yang sangat dermawan. Kedermawanannya luar biasa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa banyak dalam sejarah Islam karya-karya besar yang dilahirkan oleh Utsman dari sisi harta. Ikhwah antum para ashabul mal, para ikhwah yang punya harta, yang Allah titipkan kekayaan, harus bergandeng tangan dengan para ahli ilmu. Karena Rasulullah SAW di backup, disupport oleh para sahabat-sahabat yang punya harta di dalam dakwah. Mereka tidak biarkan Nabi berjuang sendiri, menyampaikan al-haq, menyampaikan risalah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam disupport oleh para sahabat-sahabat Nabi yang punya harta kekayaan yang melimpah ruah. Apakah sahabat yang tidak punya harta tidak membackup? Membackup. Seperti Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang tidak seperti Utsman. Termasuk sahabat yang tidak seperti Abdurrahman ibn Auf. Tapi dalam catatan sejarah, silakan dibuka Auqafus Sahabah, wakaf-wakafnya para sahabat, tercatat wakafnya Ali bin Abi Thalib sangat luar biasa. Dia punya wakaf-wakaf sumur di kota Madinah. Berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, tidak ada satu sahabat pun yang punya usaha kecuali dia punya catatan sejarah dia berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karya-karya besar ini kita contoh dari kehidupan mereka. Para ashabul amwal, mereka orang yang Allah titipkan harta. Allah berikan kelapangan rezeki, maka harus bergandengan tangan dengan para ulama, dengan para ahli ilmu di dalam dakwah ini. Karena akan cepat sinergi kedua ketika ahli ilmu bersinergi dengan para agniya untuk menegakkan dakwah Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu adalah salah satu sahabat yang diandalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi orang yang siap mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh
adalah infaknya di jalan dakwah. Kita lihat Utsman radhiyallahu taala dikenal dengan berbagai sedekahnya, bantuan materi dan infak di jalan Allah tabaraka wa taala yang tidak sedikit. Umat Islam saat itu mengalami kesulitan. Sumber air yang ada di Madinah itu cuman ada beberapa tempat. Nah, salah satu sumber air yang tidak berhenti, sumber airnya adalah salah satu sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Sumur-sumur yang lain sudah mulai kering. Sumur-sumur lain sudah tidak ada airnya. Nah, Yahudi dasar memang adalah orang yang cerdik, menginginkan keuntungan dunia yang tidak sedikit, maka dijual air tersebut yang berasal dari sumurnya itu dengan harga yang tidak sedikit. Nah, disinilah hadir seorang siapa? Seorang sahabat Nabi yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu setelah mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yashtari bi'ru rumah." Barang siapa yang membeli sumur rumah, fayaj'alu dalwahu min dila'il muslimina bi khairin lahu minha fil jannah. Siapa yang membeli bi'ru rumah, arti sumur itu, milik orang Yahudi tersebut, lalu kemudian dia menjadikan timbanya bagian dari timba-timba kaum muslimin, maka kebaikan itu baginya surga. Datang Utsman kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya termasuk dari orang yang dipanggil untuk hadis tersebut?" Maka kata Rasulullah, "Iya." Maka Utsman mendatangi Yahudi ini. Yang nama Yahudi, sifat dasar mereka itu licik sampai hari ini. Kita lihat saudara kita di Palestina, berbagai ittifaqiyat, kesepakatan yang dibuat, tak akan ada dalam kesepakatan itu hasil. Tidak akan ada keberuntungan bagi kaum muslimin. Karena Allah sudah sebutkan, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Itu sifat dasarnya. Maka kemudian terjadilah kesepakatan antara Utsman dengan Yahudi ini, bahwa satu hari ya untuk dia dan satu hari untuk Yahudi ini. Enggak masalah, kata Utsman. Satu hari untukmu dan satu hari untukku, dibayar. Lalu Utsman radhiyallahu taala anhu menjadikan sumur itu adalah untuk kaum muslimin. Siapapun dari kaum muslimin ambil airnya sepuasnya. Ambil sepuasnya tanpa dibayar. Masya Allah. Makanya subhanallah ikhwafillah, sebaik sedekah itu di antara hadis Nabi adalah suqyal ma, memberikan air kepada orang. Saya teringat di antara salah satu kisah yang dikisahkan oleh masyayikh ketika di Madinah dulu. Ada di antara masyayikh itu ikhwafillah, ini qudwah, teladan dari mereka, para ulama rabbani. Dia di mobilnya tidak ada air. Tidak ada air. Minimal satu kardus. Kalau kita air begini kan paling berapa belas? Ya kan? Satu kardus berapa? 15.000, 18.000 ya? Di mobil dia, Masya Allah, tidak pernah kosong air. Setiap punya kesempatan diberikan kepada orang. Mungkin para fakir miskin, mungkin siapa saja yang membutuhkan air diberikan. Mari kita coba ini untuk kita tiru. Di mobil kita beli satu kardus atau dua kardus, berikan air kepada orang, berikan air di mana saja. Mungkin di lampu merah, mungkin kita nampak orang yang sedang kesulitan, kita turun berhenti sejenak kasih air. Wallahi ini adalah kebaikan, karena Nabi mengatakan di antara bentuk sedekah yang paling baik adalah suqyal ma, memberikan air kepada orang. Bayangkan, jangankan manusia berbuat baik kepada manusia, orang saleh kepada orang baik. Orang yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yang pelaku perbuatan keji ketika dia melihat dalam perjalanan dia seekor al-kalb yang kehausan, dia mencoba untuk apa?
untuk mengambil air yang dalam sumur, diangkat dengan sepatunya, diberikan kepada seekor binatang yang akrakumullah yang sedang kehausan tersebut. Maka Nabi SAW mengisahkan kalau dia diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala ganjaran surga. Bayangkan, ikhwafillah, ini pelajaran. Dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu memberlakukan itu, mengamalkan hadis Nabi SAW, dan kemudian memberikan sumur, air dalam sumur itu untuk kaum muslimin, sehingga pada gilirannya orang Yahudi tidak ada orang yang datang. Kalau begini caranya, kata Yahudi ini, rugi saya secara ekonomi. Mendingan saya jual kepada Utsman. Utsman sambut baik, dan akhirnya diberikan kepada kaum muslimin. Coba. Dan sampai hari ini ibaratnya Bi'rul Romah yang Masya Allah tabarakallah, ya, itu menjadi kebaikan bagi beliau. Dan ikhwah, kalau seandainya berangkat ke Madinah umrah, itu ada, masih ditulis, masih dijaga dan dipelihara, dilestarikan oleh pemerintah Arab Saudi, wakafnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun orangnya sudah tiada, tapi rekening kebaikan masih berjalan sampai hari ini. Makanya kata para ulama, di antaranya Amir Bahjat, ulama muasir yang luar biasa dalam bidang fikih, maka dia mengatakan di antara orang-orang yang cerdas adalah orang yang selalu berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Ini tim media butuh apa? Butuh kabel, saya yang tanggung. Wallahi, ini kebaikan yang tidak akan pernah hilang. Tim media butuh apa? Butuh pulsa, saya yang tanggung sebulan ini. Tim media butuh apa? Dan seterusnya. Masjid ini butuh apa? Lampu saya yang tanggung. Masjid ini butuh saya yang melengkapi. Tidak akan pernah merugi harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Bahkan Nabi mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang itu harta yang Anda keluarkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, setelah peperangan Tabuk, di perang Tabuk itu peperangan yang sangat sulit, dan Nabi SAW membutuhkan bayar, membutuhkan perlengkapan, membutuhkan persiapan yang cukup, sementara dana mukminin tidak mencukupi untuk keperluan yang diperlukan. Maka datanglah Utsman membawa berbagai keperluan pasukan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dengan total yang tidak sedikit, berupa 950 onta dan digenapkan menjadi 1000 dengan 50 kuda. Bayangkan. Maka Rasulullah SAW langsung mengatakan, ma darra Utsmanu ma fa'ala ba'dal yaum. Ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidaklah berdampak apa-apa terhadap Utsman, ya, apapun yang ia kerjakan setelah ini. Artinya Utsman, kalau bahasa kita, bebas dari dosa, tidak ada masalah. Amalan Utsman ini luar biasa, diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi mengatakan diberikan ganjaran pahala. Dan ingat, untuk berinfak, untuk berwakaf, jangan tunggu sampai kaya. Siapapun di antara kita bisa berwakaf di jalan Allah, bisa berinfak sesuai kemampuan, karena syarat kaya baru mengeluarkan harta itu adalah zakat. Kalau zakat mal baru dengan syarat haul dan nisab baru kita keluarkan. Tapi untuk berwakaf, untuk berinfak, bersedekah, itu yang diperlukan hanya keinginan dan keyakinan yang ada di dada kita. Yakin gak kita kepada Allah, akan Allah abadikan harta itu di sisinya dan Allah lipat gandakan pahalanya? Itu saja. Makanya tercatat di antara para sahabat yang luar biasa mereka, apa saja yang mereka miliki mereka wakafkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antum punya rumah berapa biji?
Maka jangan biarkan rumah itu begitu saja tanpa ada manfaat. Berpikir, ini rumah yang satu ini untuk para ahli ilmu yang belum punya rumah misalnya, atau guru-guru ngaji yang kita tempatkan di situ. Kita buka, kita lebarkan. Di sini Masya Allah akan dibacakan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan disebarkan ilmu. Dan saya terus berpikir seperti itu. Atau misalnya rumah-rumah yang banyak, berpikir untuk para tulabul ilm, para penuntut ilmu. Kita tempatkan. Orang-orang daerah yang datang ke sini belajar tidak punya tempat, ya sudah. Tapi tentu dengan syarat-syarat tertentu, misalnya akidahnya benar, ibadahnya benar, dan kita tahu yang akan dia belajar sungguh-sungguh datang ke Pekanbaru ini, dan seterusnya. Dan hal ini Masya Allah di Arab Saudi, siapapun yang datang ke sana akan merasakan kebaikan mereka di situ. Ya. Anak-anak para mahasiswa, ya S2, S3, ada saja itu dari mereka yang datang. Ini dikisahkan oleh para guru kita, ya, di antara Dr. Asman, ya, dan masih banyak kisah-kisah yang lain yang kata syekh kita, bahkan malam-malam hari raya kita butuh, Zat. Tiba-tiba saja orang ngetok pintu, kasih amplop dari hamba Allah. Kalau dia tengok amplop cukup lu sebulan untuk di Indonesia. Masya Allah. Mereka nggak mau tahu itu siapa orang dari mana. Ketuk pintu, kasih amplop. Ketuk pintu, kasih amplop. Dan itu bukan 1-2 orang. Kemudian mereka nanti Masya Allah setiap bulan ada jamiah khairiyah yang membackup dari sisi kebutuhan dapur. Belum lagi minyak, belum lagi berasnya, dicukupkan apa yang dibutuhkan oleh para tulabul ilm. Dan antum para ashabul amwal. Nah, kenapa saya bicara munasabah ini? Karena memang Utsman orang kaya dermawan. Mari antum dimanapun berada yang mendengarkan kajian kita, yang punya harta, berikan harta antum di jalan dakwah. Backup dakwah ini, agama yang mulia ini, berjuanglah kita dengan harta kita agar kita bisa mendapatkan kebaikan seperti mana para sahabat Nabi yang mulia lainnya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sisi harta mereka, di antaranya Utsman radhiyallahu taala anhu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, ini kemudian kita masuk kepada pembahasan pernikahan keluarga, tentang bagaimana keluarga Utsman radhiyallahu taala, karena lisan kita tidak akan berhenti untuk berbicara tentang kebaikan-kebaikan beliau. Sejarah-sejarah mencatat bagaimana Utsman di dalam Islam memberikan harta yang sangat banyak untuk memberikan mensupport dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernikahannya dengan 2 putri beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan kedua putri beliau dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Yang pertama adalah Ruqayyah, yang kedua adalah Ummu Kulthum. Yang satu setelah yang lainnya meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in kana indi ghairuhuma lazawwastukaha. Wahai Utsman, andaikan aku punya putri yang lain, maka pasti aku nikahkan denganmu. Wah, ini luar biasa ini. Jadi Utsman mendapatkan posisi di hati Nabi SAW. Karena Utsman salah satu sahabat yang mendapatkan akhlak yang luar biasa, di antaranya al-haya, memiliki rasa malu yang luar biasa. Maka dengan menikahi anak Rasulullah SAW, 2 orang anak Rasulullah, maka digelar dengan pemilik 2 cahaya, yaitu 2 putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Nabi ketika menaik di atas bukit Uhud, maka Nabi mengatakan bukit Uhud itu bergetar, ya usbut ya Uhud fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah Uhud. Kalau ikhwah berangkat ke Madinah umrah itu akan melihat, biasanya ziarah ke sana dan melihat bagaimana para syuhada Uhud dikuburkan di bawah, di tempat
terjadinya peperangan Uhud, maka Nabi suatu ketika pernah naik bukit Uhud dan Uhud bergetar, ya. Maka Nabi mengatakan, "Usbut ya Uhud, diam engkau wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, siddiq dan 2 syahid." Termasuklah 2 syahid ini adalah Utsman ibnu Affan. Nabi adalah Rasulullah SAW, Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, dan 2 syahid itu adalah Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ada sebuah kejadian atau peristiwa yang mana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebuah kejadian ini Aisyah bertanya di saat Rasulullah SAW sedang duduk dan kemudian menaikkan kakinya dan santai, yang membetulkan, dan itu dalam kondisi santai Nabi SAW. Masuk Abu Bakar, kemudian masuk Umar, ya. Nabi SAW memberikan izin dan masuk berbicara, tapi Nabi SAW tidak memperbaikan kondisi. Tapi ketika Utsman radhiyallahu taala anhu masuk dan kemudian diizinkan, Aisyah menceritakan, "Kenapa engkau perbaiki posisimu?" Ini artinya bukan berarti Nabi tidak memuliakan Abu Bakar dan Utsman, tidak. Tapi bukan berarti Nabi tidak memuliakan Abu Bakar dan Umar. Tapi ketika Utsman masuk, duduk, kemudian Nabi SAW merubah posisinya, kemudian memperbaiki keadaannya. Lalu hal ini membuat Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kenapa hal itu engkau lakukan?" Karena Nabi mengatakan, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah." Apakah tidak pantas aku malu kepada seseorang yang mana malaikat malu kepadanya? Malaikat saja malu, Pak, kepada Utsman, ya. Subhanallah. Dan ini adalah min fadail Utsman radhiyallahu taala anhu, ya, kemuliaan dan keagungan daripada akhlak, ya, baginda akhlak daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita lihat keluarga beliau. Utsman ibnu Affan pernah menikah dengan 8 istri. 8 istri. Tapi yang dipakai 4. Makanya wajar kalau anaknya dikisahkan di sini dengan jumlah anak 16 orang. Separuh berapa, Bang? Nah, yang masih 8 masih ada leh. Itu kan yang 10, 16 orang anak. 16 orang. Ya, ini dikisahkan. Tapi yang dipakai oleh beliau cuma 4. Pernah menikah dengan 8 orang istri. Mari kita lihat siapa saja, ya. Yang pertama, istrinya adalah Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah, dan mempunyai anak bernama Abdullah, yang kemudian diberi julukan Abu Abdillah. Dari Ruqayyah maka lahirlah anak siapa? Abdullah. Dan umat Islam pun menjulukinya dengan Abu Abdillah. Saat Abdullah berusia 6 tahun, kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia. Ya, kemudian istri yang kedua adalah Ummu Kulthum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari pernikahan ini tidak dikaruniai 1 anak pun. Ya, dari Ummu Kulthum tidak ada anak. Kemudian Fakhita binti Ghazwah ibn Jabir ibn Bani Qais ibn Ailan, dari pernikahannya dengan beliau ini dikaruniai anak yang bernama Abdullah al-Asghar. Ada Abdullah al-Akbar, ada Abdullah al-Asghar. Kemudian Ummu Ammar binti Jundub bin Amr al-Azdiyah, dari pernikahannya ini dikaruniai Amr, Khalid, Aban, Umar dan Maryam. Ini 5 dari Ummu Ammar ini, ya, ada 5 orang anak. Kemudian Fatimah binti Walid ibn Abdi Syams al-Makhzumiyah, dari pernikahan ini lahirlah anak Walid, Sa'id, Ummu Sa'id. Kemudian yang ke-6 istri beliau Ummu Banin binti Uyainah ibn His ibn Hudzaifah ibn Badar al-Fazari, dari pernikahan ini dikurniai 1
anak bernama Abdul Malik. Kemudian Ramlah binti Syaibah bin Rabi'ah ibn Abdul Syams ibn Abdi Manaf. Dari pernikahan ini pun dikaruniai anak Aisyah, Ummu Aban dan Ummu Amr. Kemudian yang ke-8 Nailah binti Farafisah bin Ahwas Al-Kalbiyah. Dari pernikahan ini mempunyai anak bernama Maryam. Nah, inilah 16 orang anak yang dikaruniakan Allah tabaraka wa taala kepada Utsman radhiyallahu taala anhu dari 8 ibu yang pernah ia miliki. Dari 8 istri yang pernah ia nikahi. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, ini juga bagian-bagian yang subhanallah. Kalau zaman dahulu di dalam Islam sendiri hari ini yang namanya at-ta'addud hal yang biasa. Tapi karena syariat ini tidak lagi menjadi hal yang biasa hari ini. Kalau ada orang ta'addud kelihatannya aneh. Apa sebab? Karena memang salah satu, ini analisa saya saja, salah satunya syariat ini tidak terlalu kita pahami dengan betul. Sehingga apa? Sehingga hal yang seperti ini menjadi aneh. Mudah-mudahan satu saat syariat ini tidak menjadi aneh lagi dalam kehidupan masyarakat kita. Ya Ustaz ya? Ya. Karena ini syariat. Tidak ada satupun yang membantah. Karena jauhnya kita dari pemahaman, ditanyakan kepada guru kita Dr. Helmin, apa sebabnya ini gitu. Syariat ini kenapa menjadi hal yang aneh hari ini? Di sebagian, termasuk di negeri kita. Tapi di beberapa negara, contohnya di Afrika. Ini saya sampaikan ini. Ini dapat kisah dari kawan-kawan kita dari Afrika. Kalau pulang dari liburan Madinah itu mereka menceritakan, alhamdulillah saya sudah menikah. Berapa? Nikah yang kedua. Di sana, ini kebiasaannya. Di sana, subhanallah, kalau laki-laki menikah satu orang itu dianggap aneh. Betul. Dicibirkan sama kawan-kawannya. Dicibirkan. Kalau sudah 2, 3, 4 itu yang paling bagus. Kalau antum baru 1 jangan bicara sudah nikah. Itu biasa. Itu di Afrika. Berbeda dengan Indonesia. Ya mungkin syariatnya belum begitu dipahami dengan baik oleh umat ini. Semoga satu saat, tidak zaman kita, zaman anak cucu cicit kita, ya kan? Syariat ini betul-betul diaplikasikan. Kalau cerita ingin banyak, tapi belum kesampaian. Semoga satu hari nanti, kalaupun tidak kita, anak cucu kita, tidak ada masalah ya. Doakanlah syariat ini menjadi syariat yang agung di tengah masyarakat. Baik. Nah, biasa saja karena memang itulah syariat yang mulia. Mereka memiliki 1, 2, apalagi antum yang sehat, yang kaya, yang punya visi besar, masya Allah tabarakallah, dia punya kemampuan, maka tentu syariat ini untuk diperjuangkan dalam kehidupan kita. Baik. Tentu banyak bongi cendeko kan? Semoga tidak ya. Baik, mari kita lihat momen-momen tertentu ya di dalam kehidupan keluarga Utsman radhiyallahu taalaan. Yang pertama adalah momen-momen interaksi dengan keluarga, di antaranya adalah hijrah di jalan Allah bersama keluarga. Ini yang pertama. Ya, Utsman di antara pelajaran yang kita petik dari keluarga Utsman adalah hijrah bersama keluarganya. Ya. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik yang menuturkan bahwa orang yang pertama hijrah ke negeri Habasyah adalah Utsman ibn Affan. Ia keluar untuk hijrah ke negeri Habasyah disertai dengan keluarganya, istrinya Ruqayyah. Ini adalah hal yang penting untuk kita pelajari. Di at-tahammul masyaqat, di mana kota Mekah saat itu tidak lagi kondusif, ya, kemudian banyak cobaan, banyak rintangan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Maka di antara salah satu pilihannya adalah hijrah. Dan di antara sahabat, keluarga beserta orang-orang yang terdekat dengannya yang hijrah ke Habasyah termasuklah Utsman bersama istrinya Ruqayyah.
Jadi ini pelajaran mahal bagi kita di dalam kehidupan, bahwa di antara ya kesulitan-kesulitan yang didapatkan oleh kaum muslimin di kota Mekah, kesulitan ya banyak sekali. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian untuk memerintahkan sahabat untuk berhijrah, dan kemudian Utsman salah satu sahabat yang berhijrah kemudian bersama Ruqayyah istrinya dan sahabat-sahabat yang lain. Dan ini pelajaran mahal untuk kita ikhwah fillah. Saya tidak akan merincikan bagaimana kisahnya, sangat panjang, namun pelajaran mahal bahwa kita berharap di dalam kehidupan rumah tangga ini pun bersama keluarga kita bisa sama-sama ya melakukan satu gerakan kebaikan. Karena di antara hal yang paling sulit, yang paling berat dalam rumah tangga itu adalah ketika berhadapan dengan pasangan kita. Ikhwah, para bapak-bapak ini sudah semangat hijrahnya tinggi, meninggalkan kondisi kehidupan yang jauh dari sunnah itu sudah semangat, ngaji rajin, ingin hijrahnya tinggi, ya, melakukan sesuatu perbaikan dalam kehidupan. Hal yang berat dalam rumah tangga apabila berhadapan dengan pasangan. Kita semangat memperbaiki anak, istri tidak. Kita semangat untuk memperbaiki kondisi kehidupan kita. Misalnya kita bekerja dalam sebuah pekerjaan yang itu pekerjaannya ya mengandung unsur riba. Dengan hati yang berharap kepada Allah, kita bisa meyakinkan diri kita bisa meninggalkan pekerjaan itu walaupun unsur dunianya tinggi. Mungkin gajinya tinggi, penghasilannya besar, fasilitasnya lengkap, kita dapatkan. Tapi ketika itu disampaikan kepada pasangan, belum tentu pasangannya bisa tidak siap, bang. Kita selama ini hidup, Masya Allah, mulai dari fasilitas rumah, fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, bahkan fasilitas liburan akhir tahun, bahkan fasilitas untuk anak sekolah telah dijamin oleh perusahaan. Tapi ketika dihadapkan dengan syariat, dengan pilihan Allah dan pilihan Rasulullah, mampukah kita untuk meninggalkan itu? Berkecamuk di dada ini, perasaan ingin meninggalkan hal yang dimiliki selama ini karena bertentangan dengan syariat Islam, dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasul, antara keinginan duniawi. Ketika berhadapan dengan keluarga, kalau dia tidak siap, maka ini akan sangat sulit. Tak jarang keluarga itu akan berakhir dengan mungkin dengan perpisahan. Ini tidak sedikit kita temukan di lapangan dalam kehidupan dakwah. Yang satu, Ustaz, saya sudah ingin mencoba untuk meninggalkan pekerjaan. Saya coba, tapi sebulan 2 bulan istri saya masih tapi kemudian bulan berikut mungkin dilemparkannya baju kita di luar rumah itu, dan seterusnya. Ini yang paling berat, ikhwah fillah. Maka ketika Allah tabaraka wa taala mengingatkan Rasulullah SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin, keluarga ini yang paling pertama untuk diingatkan. Makanya orang yang satu visi antara suami dan istri, insya Allah akan berjalan kencang dalam kebaikan, ya, akan berjalan kencang. Suami menginginkan ini dan ini untuk kebaikan dunia, untuk kebaikan akhiratnya, untuk pendidikan anak. Tapi istri cara pandangnya berbeda dengan kita. Itu akan menjadi penghalang besar. Itu yang paling berat dalam rumah tangga. Ketika bertemu antara dua pasangan yang tidak satu visi. Utsman radhiyallahu ta'ala an ketika dia diperintahkan umat Islam untuk hijrah bersama keluarganya. Walaupun di sana sulit. Sampai Nabi SAW mencari-cari berita Utsman dan anaknya Ruqayyah. Ada seorang wanita yang datang ke Mekah. Kemudian dia menyampaikan berita. Saya melihat mereka berdua. Masya Allah, Rasulullah SAW sangat bahagia mendengarkan berita keberadaan Utsman dan anaknya. Kan nggak ada telepon di zaman itu. Nggak ada seperti hari ini. Dan ini yang pertama. Bahwa berhijrah, ya, hijrah bersama keluarganya. Dan mari sama-sama kita lakukan ini, ikhwah fillah. Kita lakukan dalam makna hijrah yang paling luas.
Ya, di mana kita mencoba untuk memperbaiki diri bersama keluarga kita, anak-anak kita. Ya. Dari kondisi-kondisi yang selama ini tidak sesuai dengan syariat, mari sama-sama kita lakukan. Dan ingat itu pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Jangan langsung digas tancap 100 km. Jangan. Inti jatuh kita nanti. Ya kan? Pelan-pelan. Dan ini terjadi kedua sisi ini. Anda temukan nih Ustaz. Ada istri yang semangat gitu ya. Semangat untuk iltizam menjalankan agama Allah dan Nabi SAW. Tapi suaminya tidak mensupport. Ya mungkin suaminya masih malas untuk sholat, atau suaminya masih melakukan ini dan itu. Ini bukan 1, 2. Baik itu ketemu langsung kemudian atau menelpon. Kami bilang sabar Bu dengan kondisi itu. Sabar. Dan perbanyak doa kepada Allah SWT. Karena ingat ya, tidak ada yang paling disukai oleh syaitan dalam kehidupan rumah tangga muslim daripada kedua pasang ini berpisah. Ingat itu baik-baik. Maka prioritas kita dalam rumah tangga itu tahu. Makanya dalam rumah tangga bukan kalah menang. Saya menang, kau kalah. Enggak. Kalau ada pertikaian, bukan itu yang harus kita depankan. Saya ini laki-laki, saya harus menang. Saya ini laki-laki, kamu harus dengarkan. Saya ini laki-laki, saya ini harus menjadi pemimpin di sini. Kamu makmum, kamu rakyat harus ikut dengan saya. Bisa jadi satu peristiwa itu kita yang benar, istri kita yang salah, tapi tak salah dan tak hina. Kita meminta maaf, kita meminta ya kerelaan, karena kita tahu tentang prioritas, Pak. Kalau nanti kita bertahan dengan ego kita, itu akan menjadi, bisa jadi biduk kita, bahtera kita akan pecah dan karam. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena memang untuk memperbaiki yang kondisi yang tidak baik itu tidak bisa dengan cara paksa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan kepada kita. Nah, ini di antara momen-momen keluarga Utsman di mana dia berhijrah di jalan Allah bersama keluarga. Yuk bismillah, kita sama-sama perbaiki keluarga kita, anak kita, dan saling support. Suami mensupport istri dan istri mensupport suami. Insya Allah itu akan lebih mudah dan akan lebih kencang. Perbaikan itu akan lebih mudah untuk dirasakan sama-sama kalau satu visi kita. Maka sulit rumah tangga tidak dihuni oleh orang-orang yang sevisi dalam menjalankan rumah tangga. Nah, yang kedua, di antara momen-momen keluarga yang sangat indah di mana Utsman radhiyallahu taala anhu tidak ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, perang pertama dalam Islam. Kita tahu Utsman tidak ada absen sekalipun bersama Rasulullah SAW di dalam sejarah hidup kecuali di sini. Ini pun bukan karena tidak mau, karena permintaan siapa? Mertua beliau Rasulullah SAW. Karena di saat itu Ruqayyah lagi sakit, Ruqayyah lagi tidak sehat, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak berangkat, memperhatikan istrinya. Nah ini, jadi kita apalagi kondisi-kondisi seperti itu ya. Kalau kondisi seperti itu, ini kondisi jihad loh. Kondisi yang sangat luar biasa, diizinkan oleh Rasulullah untuk tidak berjihad. Apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya kita hari ini. Maka untuk memperhatikan keluarga itu hal yang sangat utama. Bahkan bagaimana qudwah Nabi yang telah Nabi perlihatkan di antara para sahabat. Ya. Nabi dikisahkan oleh Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa kana akramun nas. Nabi kepada keluarganya itu orang yang paling mulia. Wa altafun nas, orang yang paling lembut. Wa alyanun nas, wa ajwadun nas. Semuanya ada pada diri Rasulullah SAW. Dan itu ditiru oleh para sahabat. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan keluarganya. Dan itu menjadi pelajaran mahal bagi para sahabat Nabi ya, dalam kehidupan apa yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta dan kasih sayang
Di antara yang ditunjukkan oleh Utsman adalah mendengarkan nasihat dan permintaan daripada mertuanya Rasulullah SAW untuk tinggal tidak ikut berperang, memperhatikan kondisi istri yang sedang sakit. Walaupun Masya Allah ya, Utsman tetap digolongkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat yang ikut turut berperang di perang Badar, tetapi tidak ikut. Kenapa? Nabi SAW menetapkan bagian tersendiri di dalam harta rampasan perang. Bayangkan, ini Rasulullah SAW dan Utsman memperhatikan istrinya. Ya, istri sakit, ya, diberikanlah perhatian. Istri mendapatkan kesulitan dalam mungkin sakit kepala, capek dan seterusnya, kita berikan perhatian kita. Karena sesungguhnya ya pekerjaan istri itu pekerjaan yang berat. Kalau kerja kantor ada SOP-nya, ya kan? Pekerjaan rumah nggak ada SOP-nya, Pak. Rumah, kamar yang mungkin berantakan, ruangan tamu yang harus dibersihkan, kain yang mesti dicuci, dapur yang mesti dibersihkan, banyak. Nanti bola awak menyebutkan orang rumah di rumah tidak ada kojon rumah, Masya Allah, tidak ada kojon. Itu menafikan kebaikan istri kita. Jangan diulang tuh ya. Alhamdulillah istri saya Masya Allah menjaga benteng rumahnya dia. Ini luar biasa, pujilah seperti itu. Kau tidak ada kojon rumah ada kan? Padahal sehari-hari ini Masya Allah dari pagi sampai menjelang malam mengurus anak, mengurus kita, mengurus rumah, luar biasa kerjanya. Jangan nafikan kebaikan istri kita. Banggalah kita menyampaikan, Masya Allah istri saya adalah menjaga bentengnya, menjaga anak-anaknya, menjaga kami. Yang kau bangga kalau istrinya ya, sibuk di luar kan begitu. Insya Allah sama-sama kita perhatikan. Ini saya sampaikan, para wanita yang ada tugas, yang punya pekerjaan di luar rumah, maka ingat ketika buka pintu rumah, Anda istri bagi suami dan Anda adalah ibu bagi anak-anak. Ingat itu. Jabatan di luar sana buang. Jangan bawa kebesaran posisi di luar itu ke dalam rumah. Kalau di sana, kalau di kantor mungkin dibuatkan air teh, diladenin, ambil berkas ini, ambil. Di rumah enggak. Jadilah kita pelayan kepada suaminya. Jangan menjadi orang yang terus dilayani seperti mana di luar sana. Oleh itu ikhwafillah, momen yang kedua ini adalah di mana Utsman tidak berjihad dikarenakan istrinya sakit. Ikhwafillah rahikumullah. Dan kemudian di antara keindahan rumah tangga Utsman radhiyallahu taala anhu ada sebuah peristiwa di mana ketika itu Ruqayyah memandikan Utsman radhiyallahu taala anhu, dan kemudian Ruqayyah seperti membersihkan kepala Utsman ya dengan sabunnya. Kemudian Nabi mengatakan, ya Ruqayyah, ya Ruqayyah, disampaikan oleh Nabi SAW pelan-pelan, baik-baik membersihkan kepala Utsman, karena tidak ada sahabat yang paling dekat denganku akhlaknya melainkan Utsman radhiyallahu taala anhu. Bayangkan itu. Jadi kalau bapak-bapak sudah punya menantu, pesankan baik-baik kepada anak putrinya masing-masing, baik-baik kepada suamimu nak. Ini peran mertua ini. Peran mertua. Ya, pesankan kepadanya agar berlaku ya baik kepada suaminya. Dan Nabi juga demikian. Umar, Masya Allah, kita sempat membahas bagaimana Umar memberikan ta'dib kepada Hafsah di saat Hafsah membuat Rasulullah bersikap salah di dalam mengambil keputusan, membuat Rasulullah SAW ya, kita ingat kisahnya, menghalalkan ya, madu yang itu halal dalam syariat kemudian diharamkan. Kemudian Umar datang kepada Hafsah radhiyallahu taala anha. Begitu juga Rasulullah SAW, dia sebagai orang tua mendatangi Ruqayyah, ya, berlaku baik kepada suamimu,
ya pelan-pelan ya membersihkan kepalanya. Karena tidak ada laki-laki yang mirip denganku akhlaknya melainkan daripada Utsman radhiyallahu taala anhu. Ada kebersamaan dalam rumah tangga. Ada kebersamaan seperti ini. Ya, biasanya kan kebersamaan ini di awal-awal aja biasanya. Ya kan? Kemesraan itu terkadang hanya di awal-awal pernikahan. Tapi subhanallah Islam tidak mengatakan hal yang seperti itu. Lakukan hal-hal yang seperti ini dalam kehidupan, di dalam syariat ini. Bahkan Nabi SAW di dalam banyak hadis kita dapatkan bagaimana dia dengan keluarganya, bagaimana dia dengan pasangannya, dan sahabat-sahabat lain yang juga demikian. Ikhwafillah rahimakumullah. Dan itu adalah salah satu atau bagian yang perlu kita tekankan kepada anak-anak perempuan kita. Al-haya ini apalagi? Rasa malu. Ya, rasa malu yang harus tumbuh dalam kehidupan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan kalian menikahi seorang wanita yang tumbuh di tempat yang tidak baik. Bahasa Nabi, khudra ad-diman. Tumbuhan itu dengan subur, hijau, menawan, tapi di tempat yang kotor. Ada enggak tumbuhan seperti ini? Ada enggak bang? Dia Masya Allah tumbuhannya bagus tapi tumbuhnya di tempat yang kotor. Jangan ambil ini kata Nabi. Ada wanita-wanita yang Masya Allah secara zahir, secara fisik baik, secara fisik Masya Allah bahkan keluarganya kaya raya, tapi tumbuh dalam lingkungan yang tidak baik. Kata Nabi jangan nikahi. Khudra' diman, bahasa Nabi seperti itu. Karena akan berefek di dalam kehidupan rumah tangga. Makanya wanita, anak-anak perempuan kita ikhwafillah, di antara kurikulum yang paling penting untuk kita sampaikan apa? Al-haya, rasa malu. Bagaimana Allah memuji Maryam dalam Al-Quranul Karim, dipuji setinggi-tingginya. Apa di antara kemuliaan Maryam yang Allah sebutkan, yang Allah gambarkan bagaimana pribadi dia ini? Lihatlah akhir daripada surat At-Tahrim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjah. Yang telah menjaga kesucian dirinya. Sebelum kita bicara tentang karir, tentang pekerjaan, tentang masa depan, yang perlu pertama kali untuk ditanamkan kepada wanita, bagaimana dia menjaga kesuciannya. Bagaimana menjaga kemuliaannya. Baru kita bicara tentang karir, tentang pekerjaan, tentang masa depan dan seterusnya. Ini yang hilang. Ini yang mulai redup di masa sekarang. Wanita-wanita tidak lagi malu. Ya, perempuan-perempuan hari ini tidak lagi memiliki rasa malu. Apalagi peristiwa beberapa hari ini. Waliyadzubillah. Ya. Berapa anak SMP yang melakukan pekerjaan al-fahisyah, dan itu sangat memalukan dan sangat hina dalam sebuah kehidupan. Ikhwafillah rahimakumullah. Tentu lisan kita tidak akan habis untuk menceritakan kebaikan dan potret keluarga Utsman radhiyallahu taala anhu. Bagaimana keindahan keluarga itu di dalam berjuang bersama di dalam ketaatan, berjuang di dalam harta, berjuang dengan harta, berjuang dengan apa yang mereka miliki. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah pendidikan-pendidikan yang mereka dapatkan dari baginda kita alaihi salatu wassalam. Kedermawanan, akhlak, kasih sayang, cinta dan perhatian kepada keluarganya. Bagaimana kemarin kisah Umar, bagaimana kisah Abu Bakar. Masya Allah, lisan tidak akan mampu untuk menceritakan. Begitu banyak keindahan-keindahannya. Begitu banyak pelajaran-pelajarannya. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Dan tentu kalau kita ingin sambung akan panjang ya. Sekira sudah cukup untuk kita bahas pada pagi ini tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga Utsman radhiyallahu taala anhu. Paling tidak ada 2 poin tadi atau 3 poin tadi. Hijrah di jalan Allah bersama keluarga, kemudian tidak ikut berjihad
disebabkan perhatian kepada istrinya. Nah, ikhwah fillah, hari ini pun kita ke istri kita, orang yang dekat dengan kita, yang mesti kita berikan perhatian dan kasih sayang kita. Tanyakan keadaannya, apa yang ia butuhkan. Barangkali banyak hal, tapi kemudian kita tidak care dan tidak berikan perhatian. Kita tanyakan apa yang diinginkan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dan adalah interaksi yang indah ya antara pasangan seperti tadi Uthman dengan Ruqayyah, dan memandikan Uthman, dan kemudian Nabi berpesan kepada anaknya ya berlemah lembut dan berbaik-baik dengan beliau, karena tidak ada laki-laki yang paling mirip akhlaknya dengan saya melainkan daripada Uthman radhiyallahu taala anhu. Masih banyak momen-momen yang sangat indah dalam kehidupan Uthman radhiyallahu taala anhu, dan intinya bahwa bagaimana kita bisa meniru kehidupan para sahabat, potret keluarga sahabat yang dijamin masuk surga ini, agar rumah tangga kita pun menjadi rumah tangga yang penuh dengan limpahan keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena tidak ada yang kita inginkan melainkan kebaikan yang hadir dalam rumah tangga kita bersama. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi pertemuan kita dan berkahi keluarga dan anak keturunan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun dimanapun dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu.